Diketahui pada soal nomor 20 itu diketahui penghasilan neto dari usahanya itu adalah sebesar 100%. Nah, laba penjualan dari asetnya itu juga sebesar 100%, sedangkan PPh yang dibayarkan sendiri itu sebesar 5 juta. Jadi ditanyakan itu menghitung pasal 25 tahun 2011. Jadi langkah yang pertama kita harus mengetahui PKP atau pengusaha kena pajaknya dari penghasilan neto sebesar 100 juta tersebut tadi. Nah, sini itu laba penjualan aset itu tadi tidak perlu dihitung dalam PKP. Kenapa? Dalam PKP pasal 25 itu dia dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang dikenai tarif sendiri. Jadi PPh terutang tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 itu tarif PKP itu harus diketahui ya, untuk penghasilan 50 dari 0 sampai 50 juta itu akan dikenakan tarif sebesar 5%, sedangkan dari penghasilan 50 juta ke atas itu dia akan dikenakan tarif sebesar 50%. Jadi perhitungan untuk kategori penghasilan 0 sampai 50 juta tadi itu kan dikenakan tarif 5%, jadi 5% dikali 50 juta maka akan menghasilkan 2.500.000. Nah, untuk kategori kedua yakni penghasilan dari 50 juta sampai dengan 100 juta itu maka akan dikenakan tarif 15%. Jadi 15% dikali 50 juta maka akan menghasilkan 7.500.000. Nah, kita menghitung total PPh terutangnya. Jadi total PPh terutangnya itu dari perhitungan kategori pertama ditambah di kategori kedua, yakni kategori pertama seperti yang sudah kita hitung tadi 2.500.000 ditambah dengan kategori kedua yaitu dengan tarif 15% itu ada 7.500.000, maka akan menghasilkan senilai 10 juta. Nah, yang ditanyakan tadi kan PPh yang ditanyakan adalah PPh pasal 25. Itu pasal 25 tahun 2011. Jadi PPh pasal 25 tahun 2012 itu angsuran per bulan. Jadi rumusnya itu yaitu PPh terutang dikurang dengan PPh dipotong atau dibayar sendiri ya, PPh yang dipotong dibayar sendiri dibagi dengan masa dalam 1 tahun, dalam 1 tahun ada 12 bulan, jadi dibagi dengan 12 bulan. Maka PPh terutangnya tadi diketahui seperti yang tadi itu ada 10 juta dikurang dengan PPh yang dipotong atau dibayarkan sendiri tadi sebesar 5 juta dibagi dengan 12 bulan, maka akan menghasilkan sebesar Rp419.967 per bulan. Nah, pada soal nomor 12 itu diketahui bahwa PT Mochi ya, diketahui bahwa PT Mochi itu membayar jasa audit kepada pihak KAP Edson sebesar 20 juta. Nah, maka di sini tuh yang ditanya itu hitunglah PPh PPh 23 yang dipotong oleh PT Mochi, dan yang kedua itu menghitung PPN yang dibayarkan kepada PT Mochi, dan yang ketiga itu jurnal untuk PT Mochi dan KAP Edson. Nah, jadi langkah yang pertama kita menghitung dulu karena ditanyakan PPh pasal 23-nya. Nah, PPh pasal 23-nya itu tarifnya kan 2% dikali DPP atau dasar pengenaan pajak itu tidak termasuk PPN ya. Jadi 2% dikali DPP-nya seperti yang diketahui bahwa PT Mochi tadi membayar jasa audit kepada KAP Edson sebesar 20 juta, maka 2% dikali dengan 20 juta maka akan menghasilkan senilai sebesar 400.000. Nah, yang kedua kita tuh mencari PPN dengan tarif 10% dikali DPP atau dasar pengenaan pajaknya, maka 10% dikali dengan 20 juta menghasilkan senilai 2 juta. Nah, yang langkah ketiga kita akan disuruh mencari jurnal PT Mochi atau PT Mochi itu sebagai pemotong dan penerima jasanya, maka jurnalnya beban jasa audit yang berada di sebelah debit itu sebesar 20 juta dan PPN masukan berada di sebelah debit sebesar 2 juta, dengan utang PPh pasal 23-nya itu sebagai kredit sebesar 4 juta dan kasnya sebagai kredit sebesar 21.500.000. Nah,
yang terakhir, yang keempat itu masih kita disuruh membuat jurnal KP Excel atau sebagai penerima jasa. Kalau PT Mochi tadi kan sebagai pemotong dan penerima jasa, sedangkan kalau KP Excel itu sebagai penerima jasa. Maka jurnalnya aslinya itu berada di sebelah debit sebesar 21.600 dan piutang PPh pasal PPh 23-nya itu berada di sebelah debit sebesar 400 dan kreditnya itu adalah PPN keluaran sebesar 2 juta dan pendapatan jasa itu kan kredit juga sebesar 20 juta.